kemudian insya Allah nanti kita ada beberapa praktek di mana jadi mengajarkan dari mulai gerakan sholat atau gerakan tubuh dan nanti cara berjalannya. Mungkin saya minta bantuannya atau partisipasinya untuk beberapa bapak untuk maju ke depan, bisa 2 orang boleh, untuk kita langsung coba praktekkan gitu. Atau nanti ada yang memang punya keluhan sakit yang memang tidak berat sakitnya, nanti bisa kita tangani soal sama-sama di sini. Ya. Masih muda ya? Ini ada kendala. Al-Kasau itu inspirasi dari Fakasaunya di zaman Al-Quran. Al-Kasau mobilnya dari situ. Jadi nama Al-Kasau itu dari surat Al-Mu'minun, itu ringkasannya. Salah sudah sebut karena inspirasi dari surat Al-Mu'minun itu ya Al-Kasau aja. Al-Kasaunya di zaman Al-Quran tentang tulang belakang yang dibungkus oleh daging seperti itu. Al-Quran itu. Nah jadi insyaallah kita coba ke praktek gerakan sholatnya. Misalnya saya bukannya menggurui, tapi memang inspirasi yang kita ajarkan mungkin bisa masuk ke sana. Pak Haji mau ikutan ya? Iya. Nah, ini bisa kita perlu lihatkan atau saksikan berdasarkan kesadaran masing-masing dari mulai cara berdiri. Silakan silakan. Nah, yang kita perbaiki di sini adalah gerakan kakinya, karena kaki ini bagian tempat kita bersiku ya, untuk tubuh ya. Nah, kan perintah Rasul kan kalau sholat imam itu mengarahkan selalu sesuatu dan rapat dan luruskan. Nah, coba sekarang rapat. Nah, terkadang kita kan rapatnya itu belakangnya masih terbuka ya. Nah, itu tumitnya itu tidak bertemu. Ya, baiknya adalah rapat itu seperti ini. Ini kan ada hadis yang meriwayatkan rapatnya wajib atau itu. Apa itu baik? Terus belakangnya rapat ini. Mata kaki ketemu mata kaki ini. Ini rapat. Nah ini terus ya. Oke. Ya, dan begitu. Nah ini jadi rapat. Nah ini perlihatkan saya mau coba mendorong, Pak. Saja, saja. Nah, tahan dengan sekuat tenaga. Nah, kan? Apa nih? Nah, banyak lagi. Oke, kuat ya. Nah, sekarang kasih jarak lagi. Ya, geser. Buka lagi tadi kayak awal kakinya. Tadi kan awal kan? Buka baju kayak gini. Nah, kadang kita sholat tidak menyadari kaki itu begini kan. Jadi bukannya perintah kan harus ada kiblat lurus. Nah, ini kadang kita begini madamnya kakinya. Nah, pembuktian ini tahan saja. Tadi kan saya dorong begini ya. Sekarang cuma butuh aja. Nah, lemah kan? Oke. Ini bukan pembuktian. Tahan aja ya. Nah, karena kakinya dia tidak lurus. Kenapa? Karena kalau kaki kita lurus, ada kiblat. Jadi yang lurus itu bukan yang dalam, tapi yang luar. Yang lurus keluar. Makanya saat imam memerintahkan salat subuh itu, yang rapatnya keluar, ketemu tumit dan tumit. Nah saat itu tulang ekor lurus, kan? Fitrahnya lurus tulang ekor. Nah kalau dibuka begini, nah tulang ekornya tertekan, maka kita lemah. Maka kenapa alasan Rasulullah sholat malamnya itu lama kan? Berjam-jam, 1 rakaat Al-Baqarah, Isya, Fitr kan? Nah karena tulang ekornya lurus. Karena tulang ekor itu adalah kekuatan kan? Kita dibangkitkan lagi dengan tulang ekor. Tulang ekor itu tidak bisa hancur di Al-Qubur kan? Mau ditempah dengan apapun, dibakar dengan seperti itu memang tidak bisa hancur. Nah sebenarnya maka Anda menyarankan saya gerakan sholat ini diusahakan nanti
ini yang lurus keluar. Karena itu memfitrahkan tulang belakang, tulang ekor. Jadi tulang ekornya tidak tertekan. Kalau begini dia tertekan. Maka kalau nanti lupa lagi langsung diluruskan saja. Jadi patokannya yang lurus bagian luar saat mereka sudah sofa itu kan. Setelah rakaat keduanya dikembalikan lagi lurus lagi. Nah sekarang rukuk haji kita dulu. Lihat yang lurus mana? Kan Rasulullah kan mengajarkan rukuk itu kan dengan lurus ya. Nah ini orang ini. Nah, coba kita tarik. Satu. Kalau ada aja. Nah, baik. Ini perlu dikit banyak bisa. Oke. Nah kepalanya jangan menggerak saat apa? Nah, jadi lurus lagi. Nah, gerakan ini menarik semua syariat kan? Kerasa lebih terasa tak tarikannya. Nah, jadi ini khusus seperti ini dia lurus. Jadi pas lurus kan begini kan? Nah ini lurus khusus dan ini semua syariat bertahan. Dan kepala kalau bisa jangan didengarkan karena kan ada larangan Allah itu saat sholat mendengarkan kepala disebut tangan. Ada hadisnya gitu. Karena sebenarnya syaraf ini tertekan di bagian sini. Seperti itu. Unduk. Maka sisi kaki tetap lurus. Nah, kakinya tetap gerakan awal ya, tetap lurus. Dan kalau nggak ada dibuka, jadi biar nggak ada dibuka. Karena kan asma itu udah kalau bagi teman-teman pas ya, itu di bagian basic. Asma itu kan karena nggak ada yang sempit. Maka Allah perintahkan kalau seperti ini utara dan dalam dua. Maka dengan orang kalau nggak ada itu asma saya. Oke, selanjutnya sujud. Nah kita mengambil riwayat sujud yang ini apa tuh? Kakinya rapat dan tumin. Nah tapi lurus terus. Terus baju. Nah agak maju baju. Oh ya. Terus jadi yang ini lurus nih makanya kan di sana kambing kecil bisa masuk nih di sana. Nah saat ini lurus, ini kurang itu maksudnya. Kan kalau bisa jangan sejauh mungkin kata Rasulullah hadisnya seperti itu. Saat seperti ini di penelitian Harvard University kan dari orang Amerika yang agamanya Protestan, Buddha dan Islam itu cuma orang Islam yang oksigen dan darahnya bisa tersentuh sampai ujung kepala dibandingin yang agama yang lain saja hasil penelitian apa itu. Nah karena itu dengan sujud. Nah kok Islam bisa gitu? Ternyata dengan sujud seperti itu. Jadi semuanya tumpuan sini sampai ujung kepala. Nah kemudian yang tasawuf akhir begini Ustaz. Yang lebih dari nah ini diusahakan terus gitu. Nah ternyata saat posisi gerakan ini ginjal yang aslinya tidak sejajar, saat gerakan ini itu ginjal menjadi sejajar, ya kan? Nah saat sejajar ini kerja ginjal menjadi optimal seperti itu. Maka kalau kita kembalikan gerakan-gerakan salat kita kepada tuntunan Rasul, nah insya Allah banyak sehatnya. Tapi tetap niatkannya menggunakan tuntunan Rasul kita seperti itu. Ustaz, ya sekarang itu gerakan saja. Semoga terima kasih insyaallah. Saya langsung ke gerakan tadi jalan Rasul, jalan Al-Faras. Nah ini bisa semua orang lakukan karena jalan itu salah satu yang disenangi Rasulullah bukan. Nah, cara contoh jalannya kaki itu tetap lurus lebar bahu kalau misalnya. Nah langkahnya itu jatuhnya lurus bantuin dulu begini. Dan jatuhnya tidak miring ke sini, tidak miring ke luar atau ke dalam, tapi ke depan. Jadi lurus itu. Nah, jalannya jadi gini. Saya contoh tahu.
belajar melakukan berat itu banyakin jalannya apa? Ya minimal sehari 3 kilo gitu. Ya 1,5 kilo balik lagi kan 3 kilo gitu. Dari sini ke Rankas tuh balik lagi. Ya, jauh kan? Pakai sendal apa? Yang penting kan, jadi di sini jatuhnya tumit dulu dan jatuh tumit. Nah gitu. Langkahnya agak jauh. Nah, gitu. Itu bisa diterapkan. Jadi setiap ke masjid atau kemanapun jalannya gitu. Oh mana? Iya, hentaknya jangan kenceng aja Pak. Iya, yang penting kan hentaknya kalau yang tadi dijelaskan yang usianya sudah lanjut usia itu jangan menghentak gitu, kencang gitu jangan. Jadi yang penting jatuhnya tumit dulu. Nah ada hentakan. Nah jalannya begitu. Jadi mulai dari jalan itu kita perbaiki. Biar sembuh Om, biar sembuh. 2 hari ya dari sini pulang pulang. Coba Pak Ji, langsung aja. Tumit dulu Pak Ji. Itu banyak duit. Nah, jadi ada hentakan. Kalau lari kecil, Kalau lari mah kan gini. iya lari kecil bukan lari kecil. Beda. Ini kan jalan, tapi langkahnya lebih jauh. Langkahnya lebih jauh dan lebih jauh. Badannya tetap tegang. Malah apa? Energinya lebih keluar. Tadi lari pulang. Ya, apalagi kita sudah tahu penyimpangan kaki kita. Nah nanti dicek kaki kita kendornya kaki apa. Nah itu bisa yang kendor langkahnya lebih jauh. Kayak gitu. Nah, itu untuk jalan. Oke? Nanti bisa dipraktekkan waktu pulang. Nanti di mana itu jalannya kayak gitu. Itu jalan yang memang kita terapkan. Iya, dan kita tadi landasannya yang memang hadis Rasul tadi apa tadi? Karena di Bandung itu ada komunitas jalan sehat dengan landasan ortopedi kan. Yang saya perhatikan kalau di Bandung gini, tapi sama hentakannya tumit dulu, tapi dia dikit. Ini di Bandung nih, yang saya perhatikan ya, yang komunitas jalan sehat. Karena dia landasannya ortopedi, tetap tumit dulu. Nah, sedangkan ternyata kan di PAJ ada landasannya dari hadis Rasul tadi, jalannya Rasul itu seperti apa. Sudah kita mengamalkan hadis tadi saja gitu kan, maka sehatnya dapat, pahalanya dapat gitu kan, seperti itu.